para pelayan dan orang kudus Allah yang berkenan kepadanya. Wahyu pasal 3 ayat 7-13. Masih ada gereja-gereja seperti jemaat Philadelphia di dunia ini. Allah mengatakan bahwa di antara ketujuh jemaat di Asia, jemaat yang paling dipuji dan dikasihi oleh Tuhan adalah jemaat Philadelphia. Di zaman sekarang ini juga, kita bisa melihat bahwa Allah yang berbicara kepada ketujuh jemaat di Asia menghendaki agar jemaatnya, sama seperti jemaat Philadelphia, berkarya melalui mereka dan berkenan karena mereka. Bahkan di zaman ini, jemaat-jemaat yang dipuji Allah memberitakan Injil air dan Roh. Sekarang ini juga, orang-orang kudus yang setia kepada Allah, bahkan meskipun kemampuan mereka terbatas, menjadi anggota gereja yang memberitakan Injil air dan Roh. Allah berkenan kepada pelayan-pelayan yang demikian. Mungkin tidak ada di antara mereka yang bisa mengusir roh jahat melalui penumpangan tangan atau bernubuat. Mungkin juga tidak ada yang memiliki karunia khusus dalam berbicara ataupun diberi karunia untuk menarik orang lain. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah percaya dan memberitakan bahwa hanya Yesus yang menghapus dosa kita sekali untuk seterusnya dengan menanggung segala dosa manusia ke atas dirinya dengan baptisan yang diterimanya dari Yohanes, dan bahwa penghukuman kita atas dosa ditanggungkan kepada Kristus melalui darahnya di kayu salib. Para pekerja ini hanyalah sekedar orang-orang percaya yang mengikuti Tuhan, menyembah Dia, dan mentaati kehendaknya dengan iman mereka kepada Injil air dan Roh. Mereka yang memberitakan Injil air dan Roh tidaklah kaya secara materi. Mungkin juga mereka tidak memiliki karunia yang lain. Yang mereka miliki hanyalah iman dan semangat kerinduan untuk memberitakan Injil air dan Roh. Mereka percaya bahwa melakukan pekerjaan memberitakan Injil adalah yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan memang dibaptiskan oleh Yohanes, disalibkan di kayu salib, dan bangkit dari kematian untuk melenyapkan segala dosa kita. Mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh hanya bisa bersyukur kepada Tuhan dan mengikuti Dia saja. Yang kita inginkan adalah agar Injil air dan Roh ini tersebar kepada semua orang, dan agar semua orang bisa dibebaskan dari dosa mereka. Allah sudah secara ajaib mengizinkan kita memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia, dan Ia sudah memberikan kepada kami berkat-berkat untuk menghasilkan buah. Dan Ia juga memberikan kepada kita iman yang dengannya kita bisa menerima kemartiran di akhir zaman, dan berkat pengangkatan serta kehidupan di kerajaan 1000 tahun. Allah sudah memampukan kami untuk menjadi martir bagi Tuhan. Dan Ia sudah mengizinkan kami untuk ambil bagian dalam kebangkitan yang pertama dan mengenakan kemuliaan surga. Orang-orang yang sekarang ini mengkhususkan diri untuk memberitakan Injil air dan Roh menjadi anggota jemaat yang dikasihi Allah. Mari kita berpikir mengenai bagaimana kita bisa memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia ini. Allah mengatakan kepada jemaatnya bahwa pintu pemberitaan Injil sudah terbuka. Karena tidak ada yang bisa menghentikan apa yang ditentukan Allah, Ia pasti akan menggenapi semuanya. Allah sudah mengizinkan beberapa di antara kita yang percaya kepada Injil air dan Roh itu untuk mengabarkan Injil baptisannya ke seluruh dunia. Bahkan di zaman ini, gerejanya masih diberkati untuk bekerja memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia. Ketika memandang kepada kemampuan pribadi, mungkin saja semuanya penuh dengan kelemahan. Tetapi karena di dalam hati mereka ada kasih kepada Injil air dan Roh, Allah memegang teguh mereka dan bekerja melalui mereka. Adanya gereja-gereja yang demikian di dalam dunia ini menjadi pengharapan yang sangat besar bagi dunia. Kepada mereka Allah mempercayakan pekerjaan memberitakan Injil air dan Roh, dan Ia juga memastikan bahwa tidak ada satupun yang akan menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka memberitakan Injil air dan Roh ke segala tempat di dunia ini, dan Injil ini sedang disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Allah menguatkan mereka, melindungi mereka, dan bekerja dengan mereka. Kita sekarang
akan melihat Allah memberkati orang-orang yang menyatukan diri mereka ke dalam pekerjaan ini dan memberitakan Injil air dan roh ke seluruh bangsa di dunia ini, baik secara fisik maupun rohani. Kita memberitakan Injil air dan roh ke segala penjuru dunia dengan buku-buku cetak dan buku elektronik kita. Kita melakukan hal ini sampai akhir zaman, dan Tuhan juga akan selalu bekerja melalui kita sampai kerajaan Kristus dinyatakan di bumi ini. Allah akan memampukan kita untuk memberitakan Injil air dan roh ke 60 miliar manusia yang ada di dunia ini melalui literatur kita. Kiranya Allah memberkati kita semua. Agar kita melakukan pekerjaan yang berkenan kepada Allah, kita harus senantiasa siap untuk peperangan rohani. Untuk itu, saya meminta agar Allah meneguhkan kita dan memberkati kita semua hamba-hambanya. Tidak ada seorang pun yang setia seperti Tuhan kita. Saya percaya bahwa tidak ada kebenaran di dunia ini, satu pun tidak, yang bisa membawa kita kepada keselamatan yang jelas dan sempurna, seperti yang diberikan oleh Injil sejati yang kita percayai, Injil air dan roh yang diberikan kepada kita. Kitab Wahyu adalah firman keberkatan dari Allah yang diberikan kepada mereka yang menang. Allah mengatakan kepada kita, "Kepada barang siapa yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan." Kebenaran ini berarti bahwa Allah akan mengizinkan orang-orang yang demikian untuk hidup di dalam kerajaan 1000 tahunnya. Barang siapa menang di sini menunjuk kepada orang-orang yang mempertahankan iman mereka dengan berjuang melawan antikristus dengan kebenaran di akhir zaman, dan untuk zaman ini, mereka yang berjuang melawan dan menang atas pengikut Injil palsu dengan iman mereka kepada firman kebenaran. Kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dengan cara memberitakan Injil air dan roh ke dunia ini. Kita harus bergumul melawan dan menang atas semua pendusta dan doktrin yang keliru dengan menggunakan iman kita kepada firman air dan roh. Supaya bisa melawan dan menang atas semua pendusta itu, kita harus selalu merenungkan firman Injil air dan roh ini. Kalau kita sudah percaya kepada Injil air dan roh sekarang, dan kemudian disucikan dari semua dosa, maka pergumulan kita melawan para pendusta itu sudah dimulai. Mereka yang percaya kepada Injil yang sejati akan melawan dan menang atas mereka yang memiliki Injil yang keliru. Kita harus selalu memberitakan Injil air dan roh kepada pengikut Injil keliru yang demikian. Mengapa? Karena kuasa Injil air dan roh bisa menghancurkan iman keliru mereka dan memberikan kepada mereka kehidupan yang baru. Alkitab mengatakan, supaya kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena itu, kita tidak pernah boleh kalah dalam perjuangan rohani yang baik yang menyelamatkan jiwa-jiwa dari dosa-dosa mereka. Dalam perjuangan rohani kita, bisa kita temukan berkat-berkat keselamatan jiwa-jiwa. Dengan senantiasa berjuang melawan dan menang atas semua pendusta dengan iman kita kepada Injil air dan roh, kita bisa memberikan buah kehidupan kekal kepada Allah. Tuhan memerintahkan supaya kita belajar dari perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara melambangkan bangsa Israel. Masing-masing bangsa memiliki bunga atau pohon nasionalnya sendiri-sendiri. Dan bagi bangsa Israel, lambang mereka adalah pohon ara. Anda harus menyadari bahwa ketika bangsa Israel tumbuh dan berdaun lebat, maka akhir zaman sudah dekat. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan datang kembali ketika bangsa Israel dibangun kembali di bumi ini dan menjadi kuat. Di hari-hari ini, surat kabar dipenuhi dengan kisah-kisah yang menuliskan tentang konflik antara Israel dengan Palestina. Israel saat ini memiliki daerah sejarahnya dan memiliki kekuatan yang besar. Masa depan Israel sekarang ini tergantung sepenuhnya kepada Allah. Apakah bangsa Israel jatuh atau bangkit di masa yang akan datang akan digenapi seperti firman Allah. Dan ketika bangsa Israel lenyap dari muka bumi ini, maka Anda harus menyadari bahwa saat itu adalah kedatangan Tuhan kedua kali ke dunia ini. Seperti yang dikatakan Alkitab,
bahwa Tuhan akan datang kembali ketika pohon ara berdaun lebat. Ia menubuatkan mengenai akhir zaman ini adalah melalui kebangkitan kembali dan kemakmuran Israel. Juga, ia menubuatkan mengenai masa-masa akhir zaman ketika semua malapetaka dan bencana alam akan menimpa dunia ini. Allah mengatakan kepada kita semua supaya memiliki dan memelihara iman kepada Injil air dan Roh. Semua tujuan Allah berfokus kepada iman kepada Injil air dan Roh. Karena itu, mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh diselamatkan dari dosa mereka. Tuhan mengatakan, "Berjaga-jagalah, senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Lukas pasal 21 ayat 36. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa luput dari kesengsaraan yang akan datang. Tetapi dengan percaya kepada firman Allah, kita bisa menang atas hal itu. Kita sekarang bisa melihat diri kita ada dalam keadaan di mana kita harus mempersiapkan iman kita untuk kemartiran karena masa kesengsaraan itu sudah semakin mendekat. Kalau orang-orang Kristen berpikir bahwa mereka tidak akan mengalami masa kesengsaraan besar ketika akhir zaman tiba, iman mereka salah besar. Kita jangan percaya kepada doktrin pengangkatan pretribulasi. Doktrin ini menyimpang dari Alkitab karena kitab suci, khususnya kitab Wahyu, mengatakan bahwa kemartiran orang-orang kudus akan terjadi pada masa setelah 3,5 tahun pertama dari 7 tahun masa kesengsaraan besar terjadi. Bagi orang-orang kudus, membayangkan bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam masa 7 tahun kesengsaraan itu akan membawa mereka kepada iman yang salah paham dan berbahaya. Anda harus menyadari bahwa mereka yang percaya kepada Yesus juga akan masuk ke pertengahan masa kesengsaraan besar itu. Kalau kita perhatikan seluruh firman Allah, sampai berapa lama orang-orang benar akan tetap ada di dunia ini? Mereka akan tetap ada di dunia ini sampai iblis menuntut agar orang-orang berdosa memakai tanda khusus darinya, dan saat itu orang-orang kudus akan dijadikan martir oleh pasukan antikristus. Inilah kebenaran yang dinyatakan oleh Allah dan iman yang benar. Peperangan rohani besar yang akan terjadi di akhir zaman. Akibat dari iman orang-orang benar dengan jelas ditunjukkan pada masa kesengsaraan besar yang diizinkan terjadi oleh Allah. Anda harus menyadari bahwa tanpa iman kepada Injil air dan Roh, Anda tidak akan mendapatkan kemenangan yang sejati atas iblis di akhir zaman. Tetapi pada saat yang sama, Anda juga harus menyadari dengan baik bahwa kemenangan akhir yang akan diterima oleh orang-orang benar, karena dengan iman mereka kepada Injil air dan Roh, mereka akan menjadi pemenang yang sejati, bahkan pada saat akhir zaman semakin mendekat. Dengan demikian, kita harus melengkapi karya pekabaran Injil air dan Roh ke seluruh penjuru dunia sebelum kedatangan akhir zaman terjadi. Kita harus memperkenankan hati Allah dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Kita memiliki Injil air dan Roh, firman iman yang bisa memberikan kepada kita kemenangan akhir. Allah dengan jelas mengatakan mengenai apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Kita juga harus menyadari bahwa Tuhan akan kembali pada saat itu, bahwa Ia akan mengangkat orang-orang kudus ke angkasa, dan bahwa Ia akan menjatuhkan kecelakaan besar bagi mereka yang saat itu masih ada di dalam dunia ini. Dengan demikian, kita harus menghadapi akhir zaman ini dengan percaya kepada Injil air dan Roh, dipersenjatai dengan iman yang sejati. Allah sudah mengatakan kepada orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh agar mereka menantikan kerajaan 1000 tahun di dalam iman, seperti yang dikatakannya pada masa Nuh, bahwa akhir dunia ini akan terjadi pada saat orang masih makan dan minum. Tanpa percaya kepada Injil air dan Roh, manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa di akhir zaman. Dengan segala cara, kita harus percaya kepada Injil air dan Roh. Mereka yang tidak percaya kepada Injil air dan Roh ini
tidak akan dibiarkan sama sekali oleh Allah. Allah akan memberikan bencana yang paling mengerikan ke dunia ini di babak akhir dari masa akhir zaman. Karena mereka yang tidak percaya kepada Injil air dan Roh tidak bisa menghindar dari penghukuman Allah yang adil, mereka juga harus percaya kepada Injil ini pada saat ini juga. Untuk menghindarkan diri dari penghukuman Allah, karena itu sangat penting bagi semua manusia untuk memahami Injil air dan Roh dan percaya kepada hal itu di dalam hatinya. Kebenaran keselamatan yang harus dilakukan oleh semua orang adalah tentang Injil air dan Roh. Tidak ada Injil sejati yang lain di hadapan Allah kecuali Injil air dan Roh. Lebih daripada sebelumnya, dunia ini sekarang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak akan Injil air dan Roh, karena manusia zaman ini hidup di dalam budaya dosa. Karena tidak adanya lagi jaminan akan masa depan di masa akhir zaman ini, manusia menjalani kehidupan setiap hari di dalam dosa dan hanya mengejar kesenangan pribadi mereka. Pengharapan yang sejati bagi manusia bisa ditemukan di dalam firman Injil air dan Roh, dan hanya firman ini yang bisa memberikan kepada kita pengharapan yang sejati. Tetapi dunia ini sudah menjadi dunia yang tidak mau mencari Allah. Karena Anda juga berdosa dan akan segera dihakimi oleh Allah, Anda harus percaya dengan sepenuh hati Anda kepada Injil air dan Roh yang diberikan oleh Yesus. Anda kemudian akan bisa dibebaskan dari penghakiman Allah yang mengerikan. Alkitab mengajak semua manusia untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, kembali kepada Allah, dan menerima Injil air dan Roh. Akhir dari zaman ini adalah suatu masa di mana manusia yang sedang makan dan tidur di dalam dosa masuk ke dalam lautan api dan belerang tanpa menyadarinya. Manusia harus menerima keselamatan dari dosa yang diberikan oleh Allah, tetapi tanpa pemahaman akan Injil air dan Roh, bagaimana mungkin mereka bisa bebas dari dosa? Semua manusia harus mengerti bahwa ia pasti akan menerima penghukuman yang mengerikan dari Allah karena dosa-dosanya, dan menyadari bahwa Injil air dan Roh adalah kebenaran penebusan dan firman berkat. Alkitab tidak mengatakan mengenai hari tertentu atau saat tertentu datangnya akhir zaman ini. Menjadikan saat kehancuran dunia sebagai rahasia adalah hikmat Allah. Kalau Allah menyatakan mengenai masa akhir zaman secara tepat, hal itu hanya akan mendatangkan kemalangan saja. Inilah sebabnya Allah menyembunyikan saat penghakiman kepada manusia. Tetapi ketika waktu yang ditentukan oleh Allah datang, semuanya akan digenapi olehnya dan sebuah dunia yang baru akan dimulai. Allah berkata dalam bagian firman Allah yang kita baca tadi, "Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Inilah firman janji Allah bahwa Ia akan melindungi orang-orang kudus dari ketujuh malapetaka yang akan menimpa dunia ini setelah kemartiran mereka. Ini tidak berarti sebenarnya bahwa Ia akan membebaskan orang-orang kudus dari kemartiran atau penganiayaan oleh Antikristus di akhir zaman. Begitu banyak orang yang akan menghadapi penghukuman Allah yang mengerikan karena tidak percaya kepada Injil air dan Roh dan tidak menerima pengampunan dosa mereka. Sebagai akibatnya, jiwa mereka yang penuh dosa itu kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi Allah mengizinkan kemartiran bagi orang-orang kudus terlebih dahulu, karena kemartiran inilah yang justru akan membebaskan mereka dari malapetaka yang mengerikan itu. Tanda yang bagaimana yang akan diterima manusia pada masa akhir zaman? Alkitab mengatakan kepada kita bahwa manusia akan menerima tanda yang tertuliskan nama Antikristus. Tetapi firman Wahyu juga mengatakan kepada kita bahwa semua yang menerima tanda Antikristus di dahi atau di tangan kanannya akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Dengan menerima tanda yang tertuliskan nama Antikristus, mereka akhirnya akan menjadi hamba iblis untuk selamanya. Lautan api dan belerang disediakan bagi mereka yang memiliki dosa.
Masa anugerah, ketika manusia bisa diselamatkan dari dosa melalui iman, saat itu sudah berlalu. Alkitab mencatat bahwa tidak terhitung banyaknya martir akan muncul pada akhir zaman. Karena nama para martir ini tercatat dalam kitab kehidupan, mereka akan secara otomatis menolak tanda yang bertuliskan nama Antikristus. Allah mengatakan bahwa semua yang percaya kepada Injil air dan Roh akan menjadi martir pada saat ini. Mereka akan menjadi martir karena penolakan mereka menerima tanda dari iblis. Mereka yang menjadi orang benar tidak boleh takut akan kemartiran di akhir zaman, tetapi justru mereka harus bersyukur untuk kerajaan 1000 tahun yang senantiasa menunggu sesudah kemartiran mereka. Karena menerima tanda yang bertuliskan nama Antikristus adalah tindakan kejahatan pengkhianatan kepada Tuhan kita harus menolaknya. Kita semua bisa menuju kepada kemartiran kita dengan menjaga iman kita kepada Allah di masa ini untuk memberikan kemuliaan bagi Allah. Tuhan kita sudah mengatakan bahwa Ia akan memberikan kepada orang-orang kudus kekuatan untuk mengatasi semua kesulitan. Bagaimana dan sampai kapan gereja Allah harus memberitakan Injil air dan Roh? Sudah berapa lama Tuhan mengizinkan kita untuk memberitakan Injil air dan Roh? Jawabannya adalah sampai kepada masa kemartiran di zaman kesengsaraan besar. Allah sudah membuka pintu pekabaran Injil bagi orang-orang benar, sehingga mereka bisa memberitakan Injil air dan Roh sampai saat itu. Sampai datangnya masa kemartiran, orang-orang benar akan senantiasa memberitakan Injil air dan Roh. Ini kemudian akan diikuti dengan datangnya malapetaka yang sangat menakutkan di dunia ini. Saat ini, orang-orang benar dan orang-orang berdosa juga dikelilingi oleh alam yang indah yang diberikan oleh Tuhan. Sampai datangnya masa kesengsaraan itu, orang-orang benar harus memelihara supaya iman mereka murni dan menantikan Tuhan sambil memberitakan Injil air dan Roh. Orang-orang benar perlu menumbuhkan ladang Injil mereka. Di zaman akhir ketika tanda dari binatang itu dipasangkan kepada kita harus melawan dan menang atas orang-orang dunia dengan iman kita kepada Injil air dan Roh yang diberikan oleh Tuhan kita. Ketika kita dijadikan martir oleh Antikristus pada masa akhir zaman, iman kita akan berkemenangan. Seluruh kehidupan orang benar bergantung kepada Tuhan. Kalau mereka percaya kepada firman Tuhan, bahwa Ia akan melindungi mereka pada hari pencobaan dan mewartakan Injil sampai akhir zaman, Allah akan memberikan kepada mereka kehidupan yang berkemenangan. Orang-orang benar harus mengabarkan Injil keselamatan sejati ke segala tempat, hari ini dan esok juga. Kita semua harus menantikan kembalinya Tuhan kita dan setia kepadanya, karena ada upah yang menantikan kita ketika kerajaan 1000 tahun itu tiba. Ketika Tuhan kembali ke dunia ini, kerajaan 1000 tahun akan diberikan kepada orang-orang benar. Orang-orang benar kemudian akan dikenakan kemuliaan Allah bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi untuk sekarang, kita harus senantiasa memberitakan Injil air dan Roh di dunia ini sampai saat terakhir ketika kita tidak lagi bisa melakukannya. Injil yang menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosa mereka, Injil air dan Roh, adalah Injil penebusan dosa yang sejati. Setelah hidup sampai akhir zaman, sambil memberitakan Injil air dan Roh di dunia ini, orang-orang benar akan bertemu dengan Tuhan, memerintah selama 1000 tahun, dan ketika kerajaan 1000 tahun berakhir, masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal dan hidup bersama dengan Tuhan sampai selamanya. Saya bersyukur kepada Tuhan di dalam iman. Kita harus semakin mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita pengharapan ini. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang secara khusus dikasihinya, yang meskipun kekuatannya kecil saja, tidak menyangkal nama Yesus dan mengikuti kehendak Allah. Allah memberikan kepada jemaat Philadelphia ini berkat khusus dilindungi pada hari pencobaan. Berkat ini adalah berkat pengampunan dosa, yaitu mengenai hidup di kerajaan 1000 tahun dan menjadi pemilik dari kerajaan Allah yang kekal.
orang-orang Kristen yang masih berdosa akan dikeluarkan dari berkat Allah. Tetapi orang-orang benar akan memerintah selama 1000 tahun. Tuhan akan mengangkat orang-orang kudus dari bumi ini melalui kemartiran mereka, dan kemudian akan mencurahkan malapetaka yang paling buruk pada masa kesengsaraan bagi dunia ini. Allah akan melakukan hal itu untuk membedakan kebaikan dengan kejahatan dan menghakimi serta membinasakan orang-orang berdosa. Allah mengasihi orang-orang kudus yang meskipun kekuatannya kecil saja, menuruti firman-Nya dan memberitakan Injil sampai akhir zaman. Orang-orang kudus dengan iman yang demikian dan yang memiliki jemaat yang demikian benar-benar diberkati. Allah sungguh-sungguh berkenan kepada orang-orang kudus yang benar itu. Allah mengatakan bahwa Ia akan memberi upah kepada mereka yang melawan dan menang atas iblis dengan percaya kepada Injil air dan Roh dengan sepenuh hati mereka. Ada banyak orang Kristen di dunia ini yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi ada di dalam tipu daya iblis. Karya keselamatan yang membebaskan semua orang berdosa dari dosa-dosanya melalui kedatangan Yesus ke dunia ini didapatkan oleh 2 karya kebenaran yang dilakukannya. Iman kepada karya-karya keselamatan itu berarti percaya bahwa Ia menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya melalui baptisannya di Sungai Yordan, dan bahwa Ia menggenapi karya keselamatan ini dengan membawa semua dosa dunia ini ke kayu salib dan menanggung penghukuman bagi dosa-dosa itu dengan darahnya sendiri. Inilah Injil keselamatan, Injil pengampunan dosa yang sudah menyelamatkan orang-orang berdosa. Tetapi mereka yang kurang iman menjadi orang-orang yang mengakui tidak berdosa tanpa percaya kepada baptisan Yesus. Iman yang demikian itu keliru. Beberapa orang sebaliknya mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang mengasihi Yesus seperti kasih mereka kepadanya. Tetapi pada saat yang sama, mengatakan bahwa diri mereka berdosa. Tetapi Tuhan kita tidak akan pernah mengizinkan siapa saja selain daripada mereka percaya kepada Injil air dan Roh masuk ke dalam surga. Ia tidak menuliskan nama orang-orang berdosa di dalam kitab kehidupan. Hanya mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh ditulis namanya di dalam kitab kehidupan milik Tuhan. Keselamatan dari dosa diberikan oleh Allah bukan diperoleh melalui apa yang dilakukan oleh seseorang, tetapi bisa dikatakan hanya diperoleh melalui apa yang dipercayai seseorang. Dalam iman ini, perkara yang harus dipercayai adalah, yang pertama, bahwa Yesus adalah Anak Allah dan Juru Selamat kita, dan yang kedua, percaya dalam baptisan dan darah Yesus di kayu salib sebagai karya yang lengkap dan tidak bisa dipisahkan dengan keselamatan kita. Dan kita juga harus percaya kepada kebangkitan Kristus serta kedatangannya yang kedua kali. Matius pasal 7 ayat 21-23 mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Mengapa Yesus menolak orang-orang itu? Karena mereka yang memiliki dosa tidak bisa ditulis di dalam kitab kehidupan milik Tuhan. Di zaman ini, banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi masih tidak percaya kepada baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes. Karena itu, nama mereka tidak dituliskan di dalam kitab kehidupan. Tetapi orang-orang berdosa itu tetap berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan, bahkan ketika mereka masih memikul dosa-dosa mereka. Mereka bagaimanapun tidak akan bisa memasukinya. Beberapa orang sangat yakin bahwa mereka akan masuk surga meskipun mereka masih memiliki dosa. Orang-orang yang demikian tidak percaya kepada keselamatan yang ditawarkan oleh Allah, tetapi kepada pandangan mereka sendiri yang didasari oleh kesombongan pribadinya. Mereka yang imannya keliru tidak percaya bahwa Yesus itu Allah
dan juga tidak percaya kepada kenyataan bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya melalui baptisannya, dan kepada kenyataan bahwa Ia membawa segala dosa itu ke atas kayu salib. Orang-orang yang demikian hanya berpikir dan percaya kepada Yesus hanya sekedar sebagai salah satu dari 4 tokoh yang paling menonjol di dunia ini. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang berdosa, meskipun kalau mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Tuhan bagaimanapun tetap memiliki sesuatu yang akan diberikannya kepada orang-orang berdosa. Lalu apa? Mungkin Anda bertanya. Tentu saja, tidak ada yang lain selain neraka yang menunggu mereka. Kita orang-orang benar, yang dosa-dosa kita sudah diampuni, harus berjuang melawan dan mengalahkan semua pendusta sampai masa akhir zaman dengan iman kita kepada Injil air dan Roh. Yang dipercayai oleh orang-orang benar bukanlah kebenaran yang diselewengkan. Sampai kedatangan Tuhan, kita tidak akan pernah meninggalkan iman kita kepada Injil yang benar, di mana kita percaya kepada Tuhan kita, tidak peduli bagaimanapun kata orang akan hal itu. Firman yang benar yang di dalamnya, orang-orang percaya, asalnya adalah langsung dari Allah sendiri. Hal itu disaksikan oleh firman Allah. Allah sendiri berbicara secara pribadi. Allah sendiri yang berjanji akan pengampunan dosa kita. Orang-orang benar diselamatkan dari dosa dan menjadi lengkap dengan percaya kepada baptisan Yesus dan kayu salibnya. Apakah ada sesuatu yang penting atau yang berharga dari apa yang dikatakan oleh orang-orang berdosa mengenai kita? Tidak ada sama sekali. Orang-orang benar harus tetap memelihara iman mereka kepada Injil air dan Roh dengan percaya kepada firman Allah. Sekarang adalah zaman di mana terjadi banyak bencana alam, dan tidak terlalu lama lagi, perang nuklir juga akan terjadi di bumi ini. Dan bencana alam itu akan semakin lama semakin membawa dampak yang semakin luas dan semakin parah. Para hamba Allah harus melihat dengan jelas apa yang akan terjadi di dunia ini dan kemudian memberitakannya. Anda harus menyadari bahwa akhir zaman bisa saja terjadi secara sangat tiba-tiba. Ketika perang nuklir terjadi di dunia ini, bencana alam akan membawa tingkat kerusakan yang tidak terbayangkan, dan tanda dari binatang itu akan dipaksakan kepada kita. Itulah saat bagi kemartiran dan kebangkitan kita, dan saat dibangunnya kerajaan 1000 tahun, itulah waktunya Kristus datang kembali ke dunia ini. Segala sesuatu terjadi dan disempurnakan oleh Tuhan. Tidak peduli apapun yang dikatakan orang, kita harus percaya kepada firman Allah sampai akhir zaman dan memelihara iman ini. Dalam mengikuti Tuhan, apapun kesulitan yang harus dialami, kita harus senantiasa memelihara dan menyebarkan iman kita kepada Injil air dan Roh. Mari kita menjalani kehidupan kita sementara berharap akan hari Tuhan. Mari kita persiapkan orang-orang berdosa untuk menerima pengampunan dosa melalui Injil air dan Roh. Saya percaya bahwa Tuhan kita sudah mempersiapkan segala berkat surga yang disediakan bagi orang-orang benar dan yang sedang menantikan kita. Kita harus siap untuk hari itu sebelum kebangkitan orang mati dan diubahkannya orang-orang kudus sungguh-sungguh terjadi. Berhentilah mengeluh mengenai betapa kosongnya kehidupan Anda dan mulailah untuk percaya kepada Injil air dan Roh. Ketika Anda sudah mengenal Injil kebenaran, bagaimana mungkin Anda kemudian memilih untuk masuk kembali ke neraka dengan menolak percaya kepada hal itu? Daripada jatuh kembali kepada keputusasaan atas kekosongan hidup, kita justru harus mempersiapkan diri untuk kerajaan 1000 tahun dengan dibebaskan dari dosa kita melalui iman di dalam Injil air dan Roh. Setelah menjalani kehidupan kita dengan iman yang demikian, sama seperti jemaat Philadelphia, dipuji oleh Allah, kita pasti akan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Haleluya!